Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian semua masih dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi dengan saya. Last week I believe we have learned about adverb and also a little bit phonetic. Ya, jadi minggu kemarin itu kita telah belajar mengenai adverb dan juga tentang phonetic. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar lebih ke bahasanya ya, atau cara berbicara, yaitu ya offering and accepting help ya, jadi menawarkan dan menerima bantuan. Mungkin kalian di Mahad ataupun nanti mungkin kalau misalnya sudah tidak di Mahad lagi dan bercampur baur dengan masyarakat, ada kalanya mungkin kalian nanti ketemu sama orang Inggris. Nah, kalau misalnya kalian menjalin hubungan, itu sudah pasti kalian akan ada saatnya menawarkan bantuan ataupun menerima bantuan ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana cara menawarkan bantuan jika mungkin kalian ketemu di jalan terus ada orang yang kepayahan, ataupun nanti kalian menemukan teman kalian yang mungkin sedang dalam suatu masalah dan ingin menawarkan bantuan kalian. Nah, di sini yang saya tulis pertama itu yang ada di buku kalian ya. Jadi pertama bisa kalian bilang, may I help you, can I help you, shall I help you ya. Jadi kurang lebih semuanya itu sama, boleh nggak bantu gitu, bisa nggak saya bantu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Juga ada lagi yang lainnya, would you like to help, would you like me to help you gitu. Nah, ini biasanya kalau ada kata would itu bentuknya lebih formal daripada yang atas. Should, would gitu biasanya penggunaannya lebih formal lagi ya. Untuk keadaan-keadaan yang kayak di kantor, atau kalian dengan guru, atau dengan yang lebih tua, atau dengan atasan. Nah, berikutnya, what can I do for you ya, apa yang bisa saya lakukan untukmu. Yang keempat itu, do you need any help, perlu bantuan tidak ya. Jadi kurang lebih sama lah ya, intinya semua itu menawarkan bisa dibantu nggak gitu ya. Nah, yang terakhir, please let me know if you need any help ya. Jadi kalau misalkan tolong beritahu saya kalau misalkan kamu butuh bantuan ya. Nah, itu yang bagian terakhirnya. Ya, masuk ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada tambahan yang saya tambahkan. Pertama itu bentuk formal. Di sini ada beberapa bentuk offering help atau menawarkan bantuan, tapi dalam bentuk formal. Artinya kalian gunakan ini kepada kakak kelas kalian mungkin ya, atau mungkin ke guru kalian. Kakak kelas mungkin bisa, informal juga bisa ya. Cuman untuk guru kalian ya, if you want to offer help, if you want to offer help to your teacher maybe, or maybe to your to your boss or your parents ya, atau ke orang tua kalian, itu kalian bisa menggunakan bentuk yang ini ya. Contoh, can I help you, can I help out gitu. Berikutnya, may I be of assistance, might I help, I help at all, perhaps I could assist in some way, if you need any assistance please call me. Jadi kurang lebih ini sama ya, yang keempat di atas itu kurang lebih sama yang sebelumnya empat yang ada di buku kalian. Artinya kurang lebih sama, hanya bentuknya itu lebih formal. Nah, yang terakhirnya itu sama kayak yang terakhir di slide sebelumnya. Jadi if you need any assistance please call me gitu ya. Jadi kurang lebih bedanya, kalau yang tadi if you need, please let me know if you need any help. Kalau yang ini if you need any assistance, jadi kata helpnya diganti sama assistance ya gitu. Next. Nah, ini bentuk yang informalnya. Saya tidak memasukkan banyak karena sebelumnya juga kita yang di buku itu udah banyak yang informalnya. Makanya di sini hanya tambahan saja. Need a hand ya, di sini kurang lebih maksudnya minta bantuan ya. Kalau misalnya menawarkan bantuan, sorry. Need a hand itu bukan maksudnya butuh tangan, bukan ya, maksudnya minta menawarkan bantuan. Ya, ini juga sama, do you need a hand gitu. Mau yang atas mau yang bawah sama aja. Berikutnya, is there anything I can do ya. Biasanya kalau misalkan di Indonesia juga sama ya. Yang ketiga itu maksudnya
ada yang bisa saya lakukan gitu, ada yang bisa saya lakuin nggak gitu. Kalau misalnya kalian ada mungkin orang tua lagi mengerjakan sesuatu, mungkin kalian nawarin, mah ada yang bisa saya lakuin nggak, misalkan lagi masak gitu ya, Umi lagi masak, kalian bilang ini juga bisa, is there anything I can do. Mungkin orang tua kalian bisa bilang, oh maybe you can wash the vegetables gitu ya, kalian bisa mencuci si sayurnya gitu, atau maybe you can cut some wortel gitu ya, jadi bisa motong juga beberapa wortel, bisa kayak gitu ya. Next. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar masalah menawarkan bantuan. Sekarang kita masuk bagaimana caranya menerima bantuan ya. Thank you ya, terima kasih. I'd be delighted if, ya. Ini kurang lebih artinya saya senang jika ya. Jika apa, sebutin apa namanya itu, kalian pengen teman kaliannya bantu apa gitu ya, if apa gitu. If you can maybe bring me some tools gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi benerin sepeda, kalian bisa bilang I'd be delighted if you bring me some tools gitu. Jadi bisa bawa beberapa alatnya gitu buat ngebenerin sepedanya gitu ya. Jadi yang if ini, setelah kata if itu kalian sebutin kalimatnya apa yang ingin kalian bantu dari ininya ya. Ya. Berikutnya, sure I could use an extra hand. Ini juga sama. Ya boleh gitu. Saya terima bantuannya, jadi kurang lebih gitu ya. Saya bisa saya bisa menerima bantuannya, kurang lebih gitulah. Kalau arti aslinya saya bisa menggunakan tangan ekstra, jadi kurang lebih bantuan ekstra. Cuman kurang lebih ini semua itu ungkapan atau expression to accepting help ya. Jadi ekspresi buat menerima bantuan. Kecuali yang kedua, kata saya juga, kalau yang kedua itu kalian sebutin if-nya apa ya, bantuannya seperti apa gitu. Next. Nah, sekarang masuk ke declining offer, atau menolak tawaran ya. No thanks gitu ya, terima kasih. No really, I can manage gitu. Enggak ya, saya bisa ngelakuin ini sendiri gitu, jadi masih bisa terkendali sama saya lah, kurang lebih gitu ya. No, don't bother, bother really gitu. Ini juga sama, menolak tawaran juga. Nah, yang terakhir, thank you for offering ya, terima kasih karena telah menawarkan, but sebutin kenapanya gitu, kenapa kalian menolaknya. Nah, yang di sini yang keempat ya. Cuman biasanya sih orang menerima bantuan oke-oke aja ya. Mungkin kalau misalkan memang bidangnya hanya kalian yang tahu, contoh kalian itu kerja sebagai ustazah gitu ya, kalian mau nulis satu terjemahan dari buku bahasa Indonesia mau ke bahasa Arab, terus mungkin ada orang tua kalian menawarkan diri untuk membantu, itu mungkin bisa ya kalian menolak gitu, soalnya ya mereka bukan di bidangnya gitu, jadi kalian ya ngebantu juga nggak bisa ngebantu gitu ya, paling gitu aja ya. Atau mungkin kalian menggunakan ekspresi ini kalau kalian sama teman yang kalian sedang marahan gitu ya. Tapi selain itu saya kira kalian bakal menerima bantuan aja gitu ya. Ya, next berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya di buku kalian atau di PDF kalian, yaitu inviting and accepting invitation ya. Jadi mengundang dan menerima undangan. Ini juga sama, ada di buku kalian, hanya saya tulis lagi saja. Nah, contoh di sini, would you come to, maukah kamu datang? Would you come to, misalkan my birthday party gitu ya. Jadi maukah kamu datang ke pesta ulang tahun saya gitu. Would you come to my birthday party gitu ya. Would you come to my wedding day ya. Maukah kamu datang ke hari pernikahanku, misalkan seperti itu ya. Atau dan yang lain-lain ya. Atau graduation day juga bisa ya. Would you come to my graduation day? Maukah kamu datang ke kelulusanku, hari kelulusanku, itu juga bisa ya. Jadi
to bla bla bla, itu kalian isi dengan apa yang ingin kalian undang ya. Berikutnya, come for dinner with my family tonight ya. Jadi datang makan malam dengan keluarga saya malam ini. Nah, di sini kalian bisa edit. Jadi come for bla bla bla, come for bla 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 gitu ya. Jadi come for apa gitu. Kalian bisa ganti dengan apapun gitu. Ini contohnya pakai dinner ya. Come for dinner with my family tonight gitu. Bisa juga come for apa ya? Breakfast mungkin bisa. Dan yang lain-lainnya. Berikutnya, please come to my house for gitu. Tolong datang ke rumahku untuk apa gitu ya. Ini juga sama kayak yang di paling atas ya. Cuman bedanya kalau yang di atas itu pertanyaan ya, nanya. Kalau ini ya undangan lah ya. Jadi minta, kalau yang paling bawah itu minta, kalau yang di atas itu nanya gitu. Next. Nah, sekarang itu apa, menerima undangan ya. Ini juga gampang. Ada beberapa apa di buku kalian, ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan. Contoh di sini, oke, I'll be there gitu ya. Baik, saya bakal datang gitu ya. I'll be happy to come gitu. Saya senang kalau bisa datang ya. Thank you for inviting me gitu. Terima kasih karena mengundang saya. Sure, let's go gitu. Ya, ini biasa kalau misalkan diajak nonton ya. Would you come to a movie, to a cinema with me gitu ya. Would you come to a cinema with me gitu. Sure, let's go gitu. Mau nonton nggak sama saya? Oke, baik gitu. That'll be good gitu. That will be good ya. Ini juga cara apa, menerima undangan. Next, nah sekarang offering and accepting an offer. Jadi menawarkan dan menerima tawaran. Ya, di sini juga kalau kalian lihat, have another piece of pie, please gitu. Have bla bla bla, please itu bisa kalian gunakan untuk menawarkan sesuatu. Kalau di sini contoh yang pertama itu bendanya itu pie. Kalau misalkan kalian mau ganti dengan misalkan apa ya? Have another apple please gitu. A piece of apple juga bisa. Jadi kalian tinggal ganti aja bendanya apa ya. Berikutnya, how about a cup of tea and some cookies ya. Bagaimana jika satu cangkir teh dan beberapa kue. Jadi kurang lebih gitu ya yang kedua. Nah, yang ketiga, would you like gitu. Would you like apa? Gitu. Would you like some coffee gitu. Would you like some tea gitu. Atau bisa kalian gunakan yang ketiga, atau misalkan kalian apapun yang kalian tawarkan kepada orang yang kalian tawarkan tersebut. Nah, di sini kalau kalian satu yang jadi catatan. Nah, kalau kalian menawarkan sesuatu, kalian tidak bisa untuk kata-kata benda yang dia tidak dihitung ya. Contoh di sini kalau kalian lihat ada tea ya. How about a cup of tea? Kalau a cup of tea itu kalian tidak masalah menggunakannya karena satu cangkir teh. Tapi kalian tidak bisa bilang how about a tea atau how about a cafe gitu. Pakai langsung cafe itu nggak boleh. Kenapa? Karena kata benda yang tidak bisa dihitung itu nggak ada artikelnya ya. Nggak ada a atau nggak ada de gitu. Nggak ada de bisa sih de. Cuman kalau nggak bisa, nggak sebuah gitu, karena dia itu tidak bisa dihitung kecuali kalian tambahkan satu ukuran. Contoh, how about a bottle of tea, satu botol teh ya. Teh apa, teh apa namanya tuh, teh gelas mungkin kalau di Indonesia ya, ada satu botol gitu. How about a bottle of tea gitu, atau a cup of tea ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai kata sebuah, itu harus masukkan si takarannya. Jangan kalian langsung ke si bendanya ya. Buat teh, kopi, susu gitu, itu semua kata benda yang tidak bisa dihitung, itu harus ada takarannya kalau kalian ingin menggunakan ya. Kalau enggak itu pakainya some, seperti yang kedua, some cookies. Jadi kalian juga bisa bilang how about some tea, atau how about some cafe gitu ya, enggak a cafe ya. Next,
Nah, accepting an offer atau menerima penawaran. Sure, thank you. That will be lovely. Yes, please. Ini gampang, tinggal kalian sebutkan aja. Di buku cuma 3, tapi I think it's enough ya. Ini juga cukup. Nah, ya mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Insyaallah setelah ini juga ada tugas yang mungkin yang harus kalian kerjakan sampai batas waktu tertentu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.